Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, berkat taufik maha serta hidayahnya kita bisa berkumpul di acara desiminasi budaya positif. Saya mengundang semua rekan guru dari lembaga yang lainnya, juga dari lembaga sini juga. Alhamdulillah telah hadir memenuhi undangan kami dari tugas aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan 10, dan kita itu akan membahas tentang disiminasi budaya positif ini selama 1 jam dulu. Jadi nanti misalnya kalau ada sebuah pertanyaan atau misalnya nanti Ibu ajak untuk bertepuk-tepuk atau bernyanyi bersama, kita jadikan pertemuan pada hari ini itu sangat antusias, sangat bersenang gitu ya Ibu ya. Halo. Hai. Tepuk semangat Ibu, tepuk semangat. Hu. Ha. Hu. Ha. Jangan kompak, satu kali lagi, tepuk semangat. Hu. Ha. Hu. Ha. Alhamdulillah, terima kasih kerjasama yang luar biasa dari semua rekan guru dan TK. Alhamdulillah ibu-ibu cantik-cantik semuanya. Pada hari ini kita itu akan membicarakan tentang masalah desiminasi budaya positif. Apa desiminasi budaya positif itu Ibu? Desiminasi budaya positif itu artinya kita itu mengimplementasikan sebagai bentuk, merupakan bentuk implementasi tentang budaya positif. Khususnya di mana Ibu-ibu? Karena kita itu rekan-rekan guru, khususnya di lingkungan sekolah. Dan sebenarnya desiminasi budaya positif itu juga kita lakukan di rumah sebagai keluarga, di keluarga. Nah, kita akan bahas desiminasi budaya positif ini dengan ada tahapan-tahapan nantinya yang akan dibahas secara menyeluruh nanti ya Ibu. Kita mari simak bersama-sama. Next. Budaya positif di lingkungan sekolah ini Ibu. Disiplin positif dan nilai kebaikan universal ini nanti yang akan dibahas Ibu. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol. Nanti ini Ibu, sesudah saya itu mengikuti, bukan sudah ya, selama proses saya itu mengikuti calon guru penggerak ini, dalam pendidikan guru penggerak ini banyak istilah-istilah baru yang saya temui di sini Ibu. Nah nanti sebenarnya ibu-ibu juga pasti sudah menerapkan di sekolahnya ibu masing-masing tentang apa yang nanti akan dibahas. Oh ternyata ini namanya teori motivasi, ini namanya 5 posisi kontrol, ini namanya segitiga institusi ibu-ibu. Cuma kita itu tidak tahu istilahnya. Nah nanti kita itu akan bahas bersama. Ibu-ibu yang lain itu pasti akan mengetahui, oh iya, saya itu sebenarnya sudah menerapkan kepada murid saya seperti itu Ibu. Lanjut. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu seperti apa? Perubahan paradigma belajar itu kita itu ketahui kan ya ibu-ibu. Sekarang kita itu sudah memasuki kurikulum merdeka. Jadi anak itu bebas merdeka belajar, merdeka dengan bebasnya mereka itu belajar di mana saja bisa kan ya. Nah, perubahan paradigma yang seperti apa? Kita itu juga belajar tidak hanya fokus di dalam kelas saja, tetapi di ruangan terbuka, anak-anak itu akan menjadi lebih asik. Kita tergantung kreatifnya kita seorang guru untuk memilih tempat bagaimana membuat anak itu merasa sangat senang, sangat bahagia. Kemarin saya itu coba ibu, anak itu diajak keluar, kan ya diajak keluar untuk belajar di luar. Ayo anak-anak, kalau belajar di luar anak-anak senang apa enggak? Ya senang ibu. Kenapa? Ya kan angin ibu, anginnya itu sepoi-sepoi ibu. Sambil lihat itu katanya belalang katanya. Sambil lihat itu, lihat apa katanya itu di sana ada ibu. Hewan apa kayak gitu. Jadi anak-anak itu sangat senang sekali. Lanjut Bu. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu adalah suatu proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau luring seperti itu Ibu. Seperti
seperti ini kita itu kan tatap muka, atau dengan secara media online. Media online itu kita itu ada aplikasi namanya Zoom Meeting seperti itu Ibu. Nah seperti kita itu di anak-anak itu ada namanya classroom. Nah kayak kemarin itu kan kita itu sudah mencoba ya classroom itu, anak itu akan aktif di sana. Misalnya dalam mengerjakan tugasnya itu berbentuk kuis. Nah di sana itu langsung di-share-kan. Saya sebagai adminnya, sebagai guru kelas itu akan invite menambahkan anak murid-murid kelas B itu untuk masuk di classroom. Nah akhirnya ketika ada tugas mendadak kan ya, ada tugas tiba-tiba secara online, akhirnya anak itu menguploadkan tugasnya di sana. Ya. Terus perubahan perilaku itu secara keseluruhan. Perubahan perilaku belajar itu bukan hanya memperoleh pengetahuan semata, melainkan meliputi perubahan keseluruhan dari perilaku diri kita itu sebagai seorang anak yang suka belajar. Ya, jadi kita itu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tapi bagaimana kita itu dari hasilnya yang seperti apa akan mengalami perubahan dari hal sikap kita, perilaku kita ya. Keterampilan anak-anak itu lebih kreatif seperti itu. Dan anak-anak itu kalau sudah kreatif itu akan berkembang dengan imajinasinya sendiri. Anak itu misalnya akan menggambar gunung, itu akan timbul nanti gunungnya ada pohon-pohonnya, nanti di gunungnya itu ada rumput-rumputnya. Nanti itu anak akan berimajinasi dengan kreativitasnya anak sendiri. Gitu. Nah, disiplin positif Ibu. Salah satu dari budaya positif itu adalah disiplin positif. Sebelum kita itu membahas tentang disiplin positif, kita itu harus tahu apa makna dari kata disiplin. Disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan. Disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu namanya disiplin. Mungkin ibu-ibu ada yang mau ngasih contoh bentuk disiplinnya seperti apa? Ya? Masuk kelas tepat waktu. Sip, bagus. Masuk kelas tepat waktu, bagus. Terima kasih Ibu Esi. Terima kasih. Masuk kelas tepat waktu. Betul, itu termasuk juga disiplin positif Ibu. Ada yang lain? Ibu bilang? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, ya bagus. Itu adalah disiplin positif. Ada lagi yang lain? Ibu Eva? Mungkin ada yang lain? Ibu Ina? Apa ya? Ada yang lain lagi yuk, disiplin positif. Jadi sikap positif kita itu seperti tadi, disiplin tepat waktu, bagus kan? Terus membuang sampah pada tempatnya, apa lagi yuk kalau di lingkungan sekolah? Memakai seragam yang sudah ditetapkan. Ya, mematuhi peraturan sekolah. Mematuhi peraturan sekolah itu termasuk disiplin positif. Seperti itu. Halo. Hai. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Wah, terima kasih Ibu, sangat sekali Ibu ya. Dan selanjutnya Bu. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan. Salah satu juga budaya positif itu kita itu menerapkan dalam bentuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti apa itu? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Yuk, apa yuk nilai-nilai kebajikan itu? Contohnya kedisiplinan, kejujuran, yang lain bertanggung jawab, yang lain dermawan, saling menghargai, yang lain ayo Ibu, yang lain apa ya, percaya diri kan ya, apalagi yuk
saling menghargai pendapat teman. Misalnya ada temannya itu sedang ngomong ya, kita itu menghargainya. Nah, itulah sifat-sifat kebajikan. Jadi ini yang ingin dicapai setiap individu. Jadi pastinya kalau kita itu sudah berani bertanggung jawab, berdisiplin, jujur, percaya diri. Nah, itulah kita itu yang ingin dicapai oleh setiap individu. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di seluruh Indonesia itu pastinya adalah profil pelajar Pancasila. Ya, ibu pasti sudah menerapkan di sekolah ya. Profil pelajar Pancasila. Seperti kita kenal dengan profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama ibu, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ya, lanjut. Bernalar kritis. Iya, bernalar kritis, berkebinekaan global. Seperti ini bu. Nah, sini bu. Saya sudah membuat, ibu, di sekolah saya ini sudah membuat kayak gini bu, dibentuk dari bahan kardus. Saya itu meminta wali murid, ibu, meminta wali murid untuk kerjasama juga sama anak itu. Pada bulan yang lalu, ibu, buat rakyat ini profil pelajar Pancasilanya. Apa itu? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini dari bahan kardus ibu, kreatif sekali wali muridnya ini ya. Berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Anak-anak itu jujur, ya kan? Bertanggung jawab, berakhlak mulia. Anak itu diadakan praktek sholat di sekolah, diajari berwudu seperti itu. Berkebinekaan global. Nah, setiap misalnya kita itu pada kegiatan Agustus kita itu ada upacara bendera atau karnaval, ya kan, merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Berkebinekaan global artinya kita itu secara global itu mandiri. Anak itu mandiri, jadi anak itu tidak harus dibantu oleh orang lain, tapi anak itu diajari untuk mandiri. Jadi apa yang sesuatu misalnya mengerjakan tugas itu dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Gotong royong, anak suka peduli terhadap lingkungan sekolah, lingkungan sekitar. Kalau ada misalnya ada sampah, berserakan ketika itu melihat aksi sosial di kelas itu berantakan. Nah, anak-anak itu langsung secara ganteng langsung bergotong royong bersama-sama, mereka itu yang mengerjakannya sendiri. Ini lagi bu, bernalar kritis. Anak itu tidak hanya diam saja mendengarkan ibu berbicara, tapi kalau lalu ibu ketika ibu menjelaskan misalnya tentang topik alam semesta kan ibu pasti di semuanya juga sudah diterapkan ya. Coba ada yang tahu benda-benda planet apa saja nak? Nah pasti anak itu bernalar kritis. Ada bintang ibu, ada bulan ibu, terus ada matahari ibu, kayak gitu ya. Jadi kita itu mendorong anak itu bagaimana anak itu mau bernalar kritis, tidak hanya mendengarkan saja ibu, tapi diajak anak itu untuk berpikir ya. Dan yang terakhir itu adalah kreatif. Jadi anak itu kreatif. Kreatif anak itu kalau sudah misalnya kreatif sejak usia TK, misalnya anak ini di bidang melukis, suka melukis, sudah biarkan saja itu melukis saja di rumahnya misalnya. Ayo nak, jangan coret-coret di rumah, kerjakannya sendiri. Ini lagi bu, bernalar kritis. Anak itu tidak hanya diam saja mendengarkan ibu berbicara, tapi kalau lalu ibu ketika ibu menjelaskan misalnya tentang topik alam semesta kan ibu pasti di semuanya juga sudah diterapkan ya. Coba ada yang tahu benda-benda planet apa saja nak? Nah pasti anak itu bernalar kritis. Ada bintang ibu, ada bulan ibu, terus ada matahari ibu, kayak gitu ya. Jadi kita itu mendorong anak itu bagaimana anak itu mau bernalar kritis, tidak hanya mendengarkan saja ibu, tapi diajak anak itu untuk berpikir ya. Dan yang terakhir itu adalah kreatif. Jadi anak itu kreatif. Kreatif anak itu kalau sudah
sudah misalnya kreatif sejak usia TK, misalnya anak ini di bidang melukis, suka melukis, sudah biarkan saja itu melukis saja di rumahnya misalnya. Ayo nak, jangan kotor dinding nak, dilukis misalnya dindingnya itu kan kotor nak. Biarkan saja dulu ibu. Nanti dia dicat. Nah itu berarti anak itu mengembangkan apa bakatnya yang terpendam selama ini ya. Jadi kalau di sekolah itu biasanya kita itu kalau anak misalnya suka menggambar, jadi kita itu sediakan kertas. Nah silakan ayah menggambar apa gitu, kan ibu. Institusi, organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Pasti semua lembaga itu kan ya ingin memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Karena nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, artinya bersifat menyeluruh. Dan lintas bahasa, ada bahasa Madura, ada bahasa Jawa, ada bahasa Inggris itu kan ya. Suku bangsa, suku Madura, suku Dayak, suku apa lagi bu? Suku Batak, kan ya, suku Minang, agama, ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, Hindu, betul. Maupun latar belakang dari apa? Yang ekonomi rendah, yang ekonomi tinggi, artinya orang yang miskin kaya tetap semuanya sama. Pastinya itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Nah ini bu. 3 motivasi perilaku manusia menurut Dean Goosen dalam bukunya itu Restructuring School Discipline ini. Apa 3 motivasi perilaku manusia ibu? Jadi anak itu berperilaku, kita sebagai manusia ya berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini dalam bentuk motivasi ya. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini bu, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kita itu berperilaku ini yang akan memotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh iya, saya akan rajin belajar biar dapat imbalan, biar dapat penghargaan gitu kan ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Iya, ibu saya itu tadi itu berpesan, hati-hati nak di jalan ya, jangan lupa kalau sudah sampai di rumah belajar yang rajin, dengerin ibu ngomong, jangan gangguin teman, kan pasti seperti itu ibu. Dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi ini bu. Nah ini di sini ada namanya teori motivasi. Ada hukuman, ada penghargaan, ada namanya restitusi. Nah kita itu akan ketahui dalam bentuk apa hukuman itu, bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Contoh ibu, ya, perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan. Anak itu melanggar aturan, contoh. Ya, tadi terlambat datang sekolah, pasti itu ada konsekuensinya nanti. Terus tidak memakai sepatu ya sekolah, tidak memakai seragam yang sesuai dengan aturan sekolah seperti yang Bu Vira tadi. Apalagi? Nah, tetapi karena kita itu sebagai guru TK, kita itu pasti tahu hukuman-hukuman seperti apa untuk anak usia TK, ya kan? Nah, di sini nanti akan dibahas bagaimana cara kita itu memberikan hukuman. Apakah boleh seorang guru TK memberikan hukuman kepada anak seusia TK seperti itu? Kita boleh nanti bertanya ibu. Penghargaan itu bentuk pengakuan atas pencapaian dalam belajar. Dari penghargaan itu kita itu tidak hanya berpedoman pada kita itu memberikan penghargaan kepada seseorang itu dengan memberikan kue misalnya, memberikan buku, memberikan hadiah-hadiah yang berbentuk materi kan ya. Tetapi penghargaan itu juga berupa ucapan ibu kan ya. Oh kamu hebat, kamu dapat bintang 4, kamu sudah bagus tugasnya, sudah menunjukkan tugasnya, sudah bintang 4. Nah bentuk penghargaan juga berbentuk kartu ucapan, misalnya ada stiker, ada senyum, ada sedih. Berarti kalau senyum itu masuk di bintang 4. Itu kan ibu. Nah itu bentuk penghargaan. Jadi bentuk penghargaan itu tidak hanya berbentuk piagam, juara 1 lomba mewarnai
tidak harus berbentuk seperti itu, Ibu. Di kelas pun kita itu secara sederhana memberikan penghargaan itu berupa ucapan atau berupa stiker, tanda bintang kepada anak. Pastinya ibu sudah menerapkannya di sekolahnya ya. Restitusi itu apa ya menurut dosen? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu kita itu memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya. Ayo, kamu itu tadi terlambat ke sekolah, kenapa nak? Nah, jadi ditanyakan, tidak langsung kamu itu terlambat ke sekolah. Setiap hari kayak gitu, tidak mau menanyakan kan ya, marah-marahin kan ya. Seperti itu. Nah, kita itu akan nanti bahas ibu bagaimana restitusi tersebut. Lanjut. Keyakinan kelas. Halo. Hai. Halo. Tepuk senyum. Sedekah paling berat adalah senyum. Ting. Bagus ya, boleh cek. Skip. Ya, terima kasih ibu-ibu semuanya. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas setidaknya tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau keyakinan kelas itu ada keyakinan, ada kesepakatan bersama di dalam kelas itu. Dan keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi diterapkan di sekolah kita masing-masing kan ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan turah pendapat. Jadi kalau sudah warga kelas itu ada guru, ada murid. Jadi pastinya ditanyakan, ayo misalnya keyakinan kelasnya pada kelas B misalnya. Yuk kita buat keyakinan kelas sama muridnya kan ya. Kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Pertama apa ayo membuang sampah pada tempatnya ibu, biasanya setuju ibu. Ya. Jadi ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas bersama, jadi seperti itu ibu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi secara kontinu keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu tidak hanya dalam satu minggu sudah selesai, tidak, tapi secara kontinuitas, secara terus menerus. Nah ini yang akan menjadi suatu momok bagi kita kan ya, untuk bagaimana menguatkan keyakinan kelas itu ibu. Kadang kita itu memang satu minggu selesai, sudah buat keyakinan kelas itu, anak-anak sudah ikut kan ya, keyakinan kelasnya itu membuang sampah pada tempatnya, terus tidak lambat ke sekolah, kan datang ke sekolah tapi kelas tepat waktu, pas sudah bertweet, anak langsung. Kalau mau masuk kelas itu anak bersalaman pada guru, terus keluar kelasnya itu nanti juga bersalaman kalau sudah memulai kegiatan. Seperti itu ibu. Jadi meninjau dan jadi ditinjau dari waktu ke waktu seterusnya secara kontinu. Nanti itu akan ada video yang sudah saya terapkan di sekolah saya itu di kelas B di Kalamina ini. Saya sudah menerapkannya pada anak kelas B. Kebetulan saya itu sudah memegang kelas B, jadi sudah saya terapkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nanti itu akan simak seperti apa membuatnya ibu. Kebutuhan dasar manusia. Mungkin ibu-ibu yang lain juga sudah pernah mendengar tentang ini, istilah 5 kebutuhan dasar manusia ini ya. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory ya. 5 kebutuhan dasar apakah itu? Yang pertama bertahan hidup. Jadi misalnya anak itu kalau belajar bagaimana anak itu bisa anteng belajar dengan baik. Bertahan hidup di rumah itu juga pastinya ingin semua manusia itu ingin bertahan hidup, memenuhi kebutuhan setiap harinya seperti itu.
kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rasa diterima. Jadi anak itu perlu setiap kebutuhan dasar manusia ini. Bagaimana kita itu sudah memberikannya kepada anak. Anak itu sudah benar-benar apakah 5 kebutuhan dasar manusia ini benar-benar sudah anak itu sudah mendapatkannya itu. Penguasaan. Jadi anak itu menguasai, misalnya anak itu menguasai di bidang begitunya, ada kan ya, anak menguasai di bidang melukisnya kan, anak menguasai di bidang apa misalnya ya, bahasa Inggris misalnya nanti. Kebebasan seperti tadi Ibu sudah jelaskan kan ya. Jadi anak itu perlu merdeka belajar seperti yang sudah dijelaskan, yang digaung-gaungkan oleh pemerintah juga kita semua Dewan Guru ya. Kebebasan dari anak-anak itu butuh bebas belajar di mana saja, tidak harus di dalam kelas. Bahkan anak itu kan kita kalau setiap puncak tema kan ya, ada tema rekreasi pada semester 2 misalnya kan ya. Kita itu aja anak itu berbalai wisata. Kemarin kita itu di TK saya sendiri itu juga sudah mengadakan puncak temanya itu rekreasi. Kita itu ada di Malang, ke Malang di Museum Angkut dan di mana Ibu ya? Jatim Park, iya. Di Jatim Park. Iya. Kesenangan, anak itu butuh kesenangan. Nah, anak itu kalau sudah senang belajar, jadi anak itu lebih fokus. Jadi kalau misalnya anak itu sudah mau, ayo Ibu belajarnya kita ke pantai yuk, misalnya pada tema kalau di pantai itu pada tema alam semesta, misalnya kita membuat bermain pasir di sana. Nah, kalau misalnya pada tema transportasi laut itu kan ada kapal, misalnya kita itu kapalnya itu dilihat ya. Jadi anak itu akan pasti merasa sangat senang. Kalau monoton terus di kelas, jadi anak itu akan merasa bosan itu. Sama juga seperti kita ya. Kalau kita itu ada di dalam rumah pasti merasakan bosan kan ya. Coba kita itu healing kan ya. Sekali-kali setiap minggu misalnya kita itu di Pagar Batu itu ada ibu-ibu wisata alam namanya Bukit Tawak dan lain. Jadi tidak usah pergi kemana-mana ibu-ibu. Destinasi wisata ya. Ada di sini dekat kita ya. Kalau kita itu ada di dalam rumah pasti merasakan bosan kan ya. Coba kita itu healing kan ya. Sekali-kali setiap minggu misalnya kita itu di Pagar Batu itu ada ibu-ibu wisata alam namanya Bukit Tawak dan lain. Jadi tidak usah pergi kemana-mana ibu-ibu. Destinasi wisata ya. Ada di sini dekat kita ya. Sudah ada. Jadi cukup ke sana saja, kita bawa anak-anak ke sana berenang. Wah, sudah luar biasa ibu-ibu. Anak-anak itu sudah sangat merasa senang sekali. Gitu ibu. Ya, 5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol menurut Dean Gosen. Ini tokoh yang sangat berpengaruh ibu. Ini namanya Dean Gosen ini. Orang bule-bule seperti kita ya. Ini yang membuat 5 posisi kontrol manusia. Apalagi kita sebagai seorang guru ya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada namanya manajer. Nah, inilah seperti yang sudah saya jelaskan kan ya. Sebenarnya 5 posisi kontrol itu pasti sudah dilakukan oleh ibu-ibu guru hebat ya. Cuman kita itu tidak tahu, ternyata ini namanya pembuat merasa bersalah. Oh, ini namanya teman. Oh, ini namanya posisi kontrol pemantau. Oh, ini namanya posisi kontrol manajer. Seperti itu ibu. Kita itu akan bahas bersama-sama 5 posisi kontrol ini. Nah, penghukum. Ciri-cirinya penghukum ini, Bu, posisi kontrol ini menghakimi, menunjuk-nunjuk, membentak, hukuman berupa verbal, berupa fisik. Berarti kalau sudah berupa fisik itu kan pukulan ya. Ya. Kamu tadi datang terlambat, kapan kamu tidak mau datang terlambat? Dibentak-bentak, tunjuk-tunjuk. Di depannya anak-anak lagi. Akhirnya bagaimana Ibu? Dampaknya murid itu menjadi pendendam. Ya, hatinya itu sudah menggebu-gebu. Pas tidak menyukai guru tersebut. Misalnya Ibu Lina ini ya.
sudah bentak-bentak, menunjuk-nunjuk, memarah-marahi. Misalnya, contoh misalnya Abang Zafir dimarah-marahi, dibentak-bentak, akhirnya dia tidak mau, jadi pendendam, tidak mau. Saya tidak suka sama Ibu Lina, soalnya jahat sama saya, gitu kan ya. Murid itu menjadi pendendam. Pokoknya nanti kalau sudah Ibu Lina, kalau sudah masuk kelas, saya tidak mau sama ibu itu, itu pendendam ya. Pembuat merasa bersalah. Nah ini suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Contohnya seperti apa Ibu mungkin tahu? Suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Yuk, dia itu mengatakannya itu tenang, tapi itu tetap menyalahkan murid intinya. Kamu tadi itu membuang sampah sembarangan. Coba kalau kamu tidak membuang sampah sembarangan, jadi di sini kelasnya itu tidak kotor seperti itu kan ya. Jadi kelasnya itu tidak kotor tetap. Meskipun datar, iya kan? Kalau kamu itu tidak membuang sampah sembarangan, kan tidak akan kotor kan? Karena kamu kan, gitu kan ya. Akhirnya murid merasa bersalah, rendah diri, menarik diri dari lingkungan, jadi merasa malu Ibu. Ya. Teman yang ketiga ini, suara guru itu ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi apa ya istilahnya itu cair, ya cair. Dampaknya murid bergantung pada satu orang. Misalnya satu guru kita itu ya, dia tuh senang, misalnya senang sama senang sama seseorang misalnya. Akhirnya dia itu akan ada semacam perlindungan. Oh ya, nggak apa-apa saya itu nanti tidak mau mengerjakan tugas karena kan tidak dimarahi sama Ibu Eli, ya kan? Jadi ada yang bisa dilindungi. Nggak apa-apa saya nanti terlambat karena tidak dimarahi oleh Ibu Eli. Biar dah, gitu kan ya. Hanya bergantung pada satu orang. Murid itu tidak mandiri. Akhirnya apa tidak mandiri? Dia terus menerus melakukan hal seperti itu. Tidak ada tindakan intinya ya dari guru. Akhirnya murid juga tidak mau bisa berpikir sendiri. Kesalahannya itu tidak dipikirkan. Perbuatan yang dilakukan itu salah apa benar, jadi tidak dipikirkan karena ada perlindungan, ada satu guru yang melindungi seperti itu. Jadi ini yang perlu hati-hati. Khususnya kita sebagai guru TK ya. Jadi anak itu cepat menangkap kan ya. Apalagi anak TK itu cepat menangkap apa yang menjadi tindakan kita sehari-hari ya. Pemantau itu yang seperti apa? Bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, tidak bersuara tinggi. Nah, jadi suaranya itu tetap datar, tidak bersenda gurau, tidak bersuara tinggi. Anak itu ya. Dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Tidak memahami nilai kebajikan yang dituju. Jadi murid itu kalau nanti saya mengerjakan tugas, nanti saya katanya mau diberi hadiah sama Ibu Eli gitu. Kalau nanti saya mengerjakan tugasnya itu lebih awal dari yang lain, nanti saya katanya mau dikasih permen seperti itu. Jadi anak itu menghitung terus konsekuensi dan hadiah itu yang dipikirkan oleh anak. Nah ini terakhir, manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol ini mana yang lebih baik kira-kira Ibu ya? Kita diskusi nanti ya. Mana yang lebih baik yang diterapkan kepada anak? Manajer, suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah. Artinya kita tetap menjaga wibawa kita, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi, tercipta identitas positif, membimbing anak ketika memecahkan suatu persoalan. Contohnya misalnya ya. Jadi nanti apa dampaknya? Murid mandiri, menjadi percaya diri, dan dapat memecahkan masalah juga bersama. Misalnya ada anak yang terlambat sekolah. Jadi kita tidak langsung memarahi. Tapi kalau sudah selesai kegiatan semuanya itu baru nanti, ayo kamu saya itu akan meminta mama untuk bangun saya pagi-pagi gitu. Ya. Nah, nanti itu akan ada cuplikan video segitiga institusi yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Segitiga institusi sudah sampai di sini. Halo. Hai. Halo. Sudah ya, karena sudah menunjukkan
bukan pukul berapa sekarang sudah lama ya. Nah, untuk mencairkan suasana, bagaimana kalau kita dulu senang. Jadi senang kalau saya jawab senang. Saya bilang dia senang. Kebalikannya. Senang kalau kebalikannya apa bisa ibu? Susah kan ya. Jadi itu bisa ya. Ya, senang. Susah. Senang, susah. Aku tidak lupa ya. Panjang. Pendek, pendek. Aku tidak lupa. Hitam. Putih. Hitam. Putih. Aku tidak Suka. tidak lupa. Ya, apalagi ya ibu? Tinggi. Gemuk. Kurus. Gemuk, kurus. Aku tidak lupa. Apalagi? Jadi itu anak itu setiap hari itu dilatih apa? Berpikir kritis. Yang tadi itu kan termasuk di profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Jadi ini yang akan mencairkan sesuatu kita pada kegiatan sehari-hari di dalam kelas. Ya, ini ibu segitiga institusi. Menstabilkan identitas. Yang kedua ini tahapannya ibu. Ketika kita itu memecahkan suatu persoalan. Validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan yang ketiga. Nah, bagaimana menstabilkan identitas itu? Tidak ada manusia yang sempurna. Ciri-cirinya itu manusia tidak ada yang sempurna. Saya ngerti kok, tapi saya tidak marah. Kita itu bisa menyelesaikan masalah ini loh secara bersama-sama ya. Ayo kita cari masalahnya apa. Jadi tidak dibentak-bentak langsung ya ibu ya. Validasi tindakan yang salah ini juga ikatkan, perlu juga diterapkan di rumah. Saya juga pernah melakukan di rumah juga ibu, di sekolah sudah, di rumah juga sudah kayak gini ibu. Apalagi anak saya itu yang kedua ibu. Yang kedua itu kayak gini. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nah, ditanyakan alasannya itu apa? Kenapa kamu tidak mau mengerjakan tugas? Alasannya itu apa kan? Langsung kepada kamu itu jangan tugas. Pokoknya nanti kamu ibu hukum tidak keluar kelas gitu. Nah, itu sudah masuk yang kedua kan ya. Kamu patut bangga pada dirimu. Tetap anak itu dikasih semangat. Bagaimana anak itu tidak melakukan hal seperti itu lagi. Tapi kamu itu harus menambah perilaku yang baru. Nah, artinya perilaku yang baru dari bagaimana? Artinya kita itu memperbaiki kesalahannya kita itu. Kesalahannya anak itu seperti apa ya? Nah, disinilah selanjutnya menanyakan keyakinan. Ayo, kalau tadi kamu itu sudah tahu alasannya, kamu itu tidak mau mengerjakan tugas karena apa? Terus akhirnya kurang banyak kata Bang David ya. Terus akhirnya kurang banyak ibu. Jadi saya malas untuk mengerjakan tugas. Kan saya itu merasa cepat keringetan gitu, panas gitu. Nah, apakah kamu mau jadi orang sukses? Jadi tanyakan, kamu mau jadi anak pintar? Kamu mau jadi anak hebat? Iya dong, mau ibu. Nah, bertanggung jawab, mau ibu, bisa dipercaya. Apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Nah, jadi anak itu ditanyakan, apa ya alasannya kamu untuk tidak mau mengerjakan tugas? Kenapa alasannya ya? Sudah. Kalau sudah ditanyakan alasannya, nah nanti kamu itu akan memperbaiki perilaku tersebut itu seperti apa. Nah, ditanyakanlah. Jadi bentuk segitiga institusi ini, anak itu tidak langsung di sekolah, di kelas, tapi anak dipanggil ke kantor ya ibu. Dipanggil ke kantor, anak suruh duduk, sayang apa kabarmu? Tanyakan. Nanti itu akan kita lihat seperti apa bentuk penerapannya saya. Mungkin ibu yang lain atas apa sudah menerapkannya, atau nanti akan menerapkannya setelah melihat dari postingan video yang sudah saya buat. Nah ini bu, contoh perilaku disiplin positif yang sudah diterapkan di TK Lamina seperti ini bu. Penyambutan anak dengan 5S, budaya 5S. Apakah 5S itu? Senyum, salam, sapa, sopan, dan ini bu. Di sini sudah ada slogannya. Di kelas saya itu sudah dibuat.
Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Mungkin ibu-ibu yang lain di sekolahnya juga sudah membuat slogan-slogan seperti itu perlu ya. Jadi sebagai motivasi diri kita itu tetap ingat, oh iya, kita itu terapkan budaya 5S. Senyum, anak datang senyum. Jadi tidak ngambek-ngambek lagi dari rumah, senyum. Salam, halo, assalamualaikum, apa kabar Muna? Apa kabar Mbak Aja? Sapa, kan disapa. Sopan. Jadi kita itu mengeluarkannya dengan 3 lagu kesukaan kita. Santun dalam berbicara kita ya. Jadi senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jangan sampai lupa itu. Nah, kita itu terkadang sangat sulit untuk menerapkan hal-hal disiplin positif ini, Bu. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Mungkin ibu-ibu yang lain di sekolahnya juga sudah membuat slogan-slogan seperti itu perlu ya. Jadi sebagai motivasi diri kita itu tetap ingat, oh iya, kita itu terapkan budaya 5S. Senyum, anak datang senyum. Jadi tidak ngambek-ngambek lagi dari rumah, senyum. Salam, halo, assalamualaikum, apa kabar Muna? Apa kabar Mbak Aja? Sapa, kan disapa. Sopan. Jadi kita itu mengeluarkannya dengan 3 lagu kesukaan kita. Santun dalam berbicara kita ya. Jadi senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jangan sampai lupa itu. Nah, kita itu terkadang sangat sulit untuk menerapkan hal-hal disiplin positif ini, Bu. Menerapkannya dalam 1 minggu, selesai 1 minggu. Nanti setelahnya itu kita itu tidak menerapkannya lagi kan ya. Jadi ini nanti yang menjadi persoalan juga kepada sekolah kita. Antri menunggu giliran di depan kelas. Ketika mau masuk anak itu ya, jadi antri tidak main dorong-dorongan. Kita itu budayakan. Kalau di sekolah saya di kelas saya itu, ibu kalau masuk tugas anak, ayo budayakan antri. Saya kan kebetulan saya guru kelasnya, tapi ada guru sama ibu Eli. Jadi ayo ada ibu Eli. Budaya antri kalau mau ambil tugas. Jadi anak itu berdiri di belakang ibu. Seperti itu. Diterapkan setiap hari, jadi kontinuitas secara terus menerus. Jadi ada itu, oh iya ibu, kalau mau keluar kelas, ayo istirahat nih, sudah boleh ibu. Mau istirahat kan? Kata saya sama ibu misalnya, iya mau ibu. Nah, ayo kalau mau istirahat, kita mau makan. Setelahnya itu kita budaya antri kalau mau keluar kelas. Jadi anak itu antri, tidak main bersama, tidak main dorong-dorongan. Setiap hari itu, jadi anak itu tetap ingat. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan itu. Jadi kalau kita itu anak sudah masuk kelas, sebelum kita mulai kegiatan jangan sampai lupa berdoa. Karena berdoa itu adalah kalau kita itu benar-benar dan sungguh-sungguh melakukannya, kita itu insya Allah akan istajilana, akan istijabah ya. Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan seperti itu diterapkan setiap hari. Jangan sampai lupa kalau masalah doa. Sesudah kegiatan pun kalau mau pulang itu juga Allahumma arinal haqqo haqqan ya, seterusnya. Dan ya, jangan sampai lupa ya ibu-ibu ya. Jadi ini di sini sudah diterapkan seperti itu ibu. Mungkin sekolah yang lain juga seperti itu ya, sudah diterapkannya ya. Bergotong royong, jadi anak itu dibiasakan bergotong royong. Kalau sudah anak itu sudah mau diajak untuk bergotong royong, jadi anak itu akan lebih ayo anak-anak, kita mau sampai yuk. Sebenarnya sudah banyak kan? Iya ibu, ayo. Nah nanti itu anak itu akan bekerja sama, bergotong royong. Jadi nilai-nilai bergotong royong ini nanti akan menjadi cerminan, ya kan? Pada anak kita itu selanjutnya akan tetap. Kalau misalnya di rumahnya itu ada bapaknya itu sedang bekerja, kerja apa ya bapak? Saya mau bantuin ya. Nah, akan timbul apa dari tadi itu nilai-nilai itu bagikan, kan ya? Kalau sudah diterapkan seperti itu, berbagi Jumat berkah ini. Di sini ya ibu, kalau di Kalimantan itu setiap hari Jumat anak itu menyisihkan uangnya 2.000, 1.000, 1.000, yang penting ikhlas ibu. Jadi anak itu begitu masuk berbunyi ada dalam kelas. Ayo anak-anak, itu enggak sekarang hari apa? Hari Jumat ibu. Kalau hari Jumat misalnya di sini apa ya? Oh iya ibu, berbagi Jumat berkah. Jadi bawa enggak uangnya, bawa ibu. Nah
lupa seperti itu. Nah itu namanya pembiasaan positif yang diberikan kepada anak. Kegiatan praktek sholat. Jadi kalau di Kalamina itu ibu, kita Jumat itu ada jadwalnya. Misalnya jadwal hari Jumat pertama ada kegiatan praktek berwudu. Terus yang kedua ada kegiatan praktek sholat misalnya. Terus yang ketiga ada praktek belajar doa pendek atau menghafal surat-surat pendek, menghafal Asmaul Husna, seperti itu. Islam sendiri. Jadi mungkin ibu yang lain bisa, kalau yang belum menerapkan hal itu mungkin nanti bisa bercontoh dari lembaga kami itu ya ibu ya. Nah next, yuk kita simak tayangan video tentang membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Dari saya itu sudah membuat kayak gini ya, kesepakatan kelas, tayangan kelas. Kita simak sama-sama ya. Jadi seperti tadi itu dijelaskan ya, bentuk kesempatan kelasnya itu dijelaskan pada anak.
Dengan yang disebut disiplin bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya kalau anak sudah melakukan kegiatan bermain misalnya, sudah mengerjakan tugasnya, kayaknya ditaruh lagi ke tempat sembilan. Di sini guru itu benar-benar menanyakan kepada anak sepakat apa tidak, setuju atau tidak dengan itu. Jadi anak sudah jadi izin kalau mau berkelas itu mau berkelas mau ke toilet. Semuanya bisa sudah merasa senang karena mau menempel ya. Menempel bunga-bunga di potnya itu yang sudah dibuat bersama itu. Jadi antusias anak itu. Kita bantu anak yang mau menempel itu. Jadi ditawarkan pada anak siapa yang mau menempel gitu. Ada Bang Indra di depan gitu. Nah ternyata mengganggu itu. Suruh baca kembali kita karena anak itu tidak bisa membaca ya ibu sebagai anak SPK ya. Jadi kita bantu lagi untuk membuat kegiatan kelas. Ditempel. Menempel itu pun anak itu sudah rasanya dulu. Nah, aplikasi kali itu anak itu sama dekat. Ada Mbak Sakila juga itu dia naik-naik. Nah seperti itu ibu ya, seperti itu cara membuat kesepakatan kelas. Mungkin ibu-ibu yang lain itu sudah menerapkannya di sekolahnya masing-masing, atau mungkin ada yang belum. Kita itulah ya cerita si Abang Zafir, itu hanya contoh ya ibu. Jadi ibu itu silakan kalau misalnya ada persoalan di lembaganya masing-masing, jadi kayak gitu ada namanya segitiga diskusi bagaimana cara memecahkan persoalan. Terima kasih, salam dan bahagia untuk ibu guru hebat. Dan itulah tadi sudah saya paparkan dari awal hingga akhir tentang budaya positif. Bagaimana kita itu menerapkannya di lingkungan sekolah kita ya. Juga kita itu bisa menerapkannya segitiga diskusi itu juga di rumah kita, di keluarga kita, pada kita misalnya ya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya minta karena waktunya itu
sudah mau ya satu saja ya Ibu yang mau bertanya silakan. Ya silakan Ibu Roli saja. Bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga juga dapat diterapkan kepada peserta didik. Terima kasih. Ya terima kasih Bu Roli, Bu Guru hebat. Ya. Jadi bagaimana bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik itu untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan tersebut itu secara terus menerus, artinya tidak hanya dalam 1 minggu langsung selesai habis nanti minggu berikutnya kalau sudah ingat dicatat. Nah itu bagaimana katanya Ibu Roli. Nah kita yang pertama itu adalah kolaborasi. Diperlukan kolaborasi yang baik antar kepala sekolah dengan dewan guru dengan semua warga sekolah. Warga sekolah itu siapa itu? Ada kepala sekolah, ada guru, ada wali murid. Nah, wali murid itu yang sangat penting juga untuk kita. Dari kepala sekolah itu bagaimana memecahkan persoalan-persoalan atau kita itu menerapkan budaya-budaya positif kita itu. Itu jadi bicarakan bersama-sama. Ayo. Mulai dari besok kita bertanya seperti apa Ibu, misalnya dari kepala sekolah. Datang datang tepat waktu misalnya jam 7 ibu-ibu semuanya itu mari kita itu ada di kelas atau di sekolah dari itu bersama dewan guru dan dewan guru itu atau kepala sekolah itu juga berkolaborasi dengan wali murid. Jadi kita mengundang wali murid, intinya adalah istilahnya kegiatan parenting kelas. Mengundang wali murid, jadi yang dibahas itu tentang masalah disiplin positif. Anak-anak itu tidak terlambat datang ke sekolah. Jadi kolaborasinya itu bersama wali murid itu adalah membangunkan anak setiap paginya itu. Jadi sudah jam 6 anak itu harus sudah selesai siap makan, sudah mulai siap-siap berangkat ke sekolah. Jadi kalau sudah jam 7 misalnya anak sudah sampai di sekolah seperti itu. Jadi tidak akan terlambat ke sekolah kalau memang ada kerjasama yang baik dari wali murid seperti itu Ibu. Dan yang kedua itu adalah kita sebagai pendidik Ibu, sebagai role model, sebagai suri tauladan yang baik untuk anak didiknya. Jadi karena setiap perilaku kita, tingkah laku kita itu dinilai oleh anakmu. Saya itu mau meniru kayak Ibu Lina itu pagi-pagi sudah ada di sekolah. Jadi saya itu mau seperti itu. Ma, besok Syakila dibangunkan pagi-pagi ya Ma, aku mau kayak Ibu Lina. Kenapa nak? Kata mamanya di sana. Iya karena Ibu Lina itu disiplin. Kalau sudah pagi-pagi sudah ada di sekolah gitu. Jadi gitu. Setiap perilaku tingkah kita itu akan ditiru oleh anak. Apalagi anak seusia TK itu sangat cepat menyerap pada anak usia TK itu. Jadi kita itu sebagai pendidik ya harus benar-benar hati-hati sebagai guru itu mencerminkan bagaimana mencerminkan disiplin positif, membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau kita sebagai suri tauladan yang baik, sebagai role model, jadi kita perlunya menerapkan hal-hal tersebut untuk memberikan yang tadi itu nilai-nilai kebajikan pada anak. Bagaimana anak itu juga bisa memiliki nilai-nilai kebajikan itu dengan yang sama. Ini sudah mengerti atau masih belum paham Ibu Roli? Iya, terima kasih Bu Roli, guru hebat. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih semua guru-guru hebat antar satuan pendidikan. Semoga kita itu terus selanjutnya menggerakkan komunitas kita itu di antara satuan pendidikan itu dari TK Lamina, dari TK Setika, dari TK Mulisi misalnya itu ada kolaborasi yang baik dan semoga pada pertemuan kali ini sangat bermanfaat. Kita ambil hikmahnya, semoga kita ambil ilmunya, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga saya sebagai JGP angkatan 10 mohon dukungannya kepada rekan-rekan guru sekalian, rekan-rekan guru hebat, bagaimana saya itu nantinya tetap akan
bisa sukses dan lulus di CGP ini. Terima kasih ibu-ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu lagi dari ibu-ibu. Yuk, kalau misalnya ibu semuanya bergerak ya. Bergerak, tergerak, menggerakkan diri. Bergerak di sini di dada kan ya. Ini adalah motonya semuanya itu bergerak. Bergerak di sini, tergerak di sini. Menggerakkan. Tergerak, Menggerakkan. ke atas. Yuk. 1, 2, 3. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Yeay. Senang sekali loh ada sepakat sekolah. Aku senang sekali ada kesepakatan kelas.